Malam ini cerita sedikit lah, karena kebetulan siang tadi membawa dua biku dari Indonesia yang dihabiskan awal tahun lalu, awal tahun ini, bulan Maret kemarin, dua bante habis di Nakamnoi. Jadi tadi siang antar keduanya ke rumah sakit. Yang satu punya maksud untuk operasi, mengeluarkan pen di kakinya itu, karena kakinya sempat patah, lalu pasang pen. Nah, kini merasa kurang nyaman pada saat duduk, jadi ingin dicopot. Sudah puluhan tahun baru ingin copot sekarang. Nah, akhirnya cobalah bawa ke rumah sakit untuk lihat kemungkinan apakah bisa atau tidaknya dioperasi. Lalu satu lagi juga ada benjolan daging di bagian dekat dubur. Jadi ingin tahu juga itu benjolan apa, karena khawatir juga mungkin dalam pikirannya kalau belum ketahuan itu benjolan semacam apa. Nah, apakah kutil atau mata ikan ataukah tumor. Jadi untuk lebih pastinya ya sekalian lah ke rumah sakit bareng-bareng. Kini setelah sampai di rumah sakit ada banyak hal-hal unik, makanya mengapa saya ingin bagikan hari ini juga. Terdapat beberapa pelajaran yang mungkin bisa diambil, di mana rumah sakit yang sebagai tempat yang boleh dibilang kalau tidak penting-penting sekali, saya juga tidak ingin masuk, tidak ingin lihat, tidak ingin datang ke sana. Karena yang ada penuh dengan orang-orang yang dalam penderitaan. Yang ada datang ke sana itu buat pikiran itu menjadi campur aduk. Ada rasa kasihan, ada rasa khawatir juga, karena takut nanti malah datang dalam keadaan sehat, pulang terkena virus. Tapi di sini yang ingin disampaikan sebagai poin pentingnya itu adalah bagian di mana seorang sosok dari Lumpho Intawai, ya, yang mana Lumpho kami di sini, guru kami di sini, itu menjadi seorang guru, menjadi seorang Lumpho, menjadi seorang yang merupakan sosok di mana kami berlindung itu tidak hanya sekadar pada saat di sisi beliau, tetapi juga bahkan di saat beliau tidak ada, ada peranan beliau di sana. Nah, di sinilah, di rumah sakit inilah kentara sekali kelihatan. Begitu sampai di rumah sakit, kami diarahkan ke tempat pendaftaran untuk pemeriksaan. Di sana tempat pendaftaran, ada tempat pendaftaran khusus untuk biku sangka. Nah, jadi ada tempat ruang tunggu yang cukup nyaman lah, terpisah daripada orang-orang awam. Begitu sampai di sana, pikir mungkin akan mudah saja, tapi bertemu dengan petugas yang bertugas untuk mencatat data pasien, langsung menanyakan dari mana, lalu lihat bukti
kartu identitas, minta tolong ditunjukkan. Begitu lihat yang ditunjukkan adalah paspor, oh kok warga negara asing, langsung dia bilang, ini mau periksa apa? Saya bilang mau lepas pen di kaki kiri. Sudah berapa lama? Bilang sudah 20-an tahun. Terus langsung dia bilang, ini diberitahukan di awal dulu ya, dia bilang. Mengenai biayanya tidak di cover, dia bilang. Karena asing, biayanya itu sampai sekitar puluhan ribu baht. Kalau dirupiahkan ya di atas 5 jutaan, puluhan ribu bahkan bisa lebih, bahkan mungkin bisa puluhan juta. Jadi beritahukan dulu, dia bilang, betul ini mau dilanjutkan, karena misalnya dilakukan pemeriksaan itu banyak langkah-langkahnya untuk sampai nanti terakhir tahap operasi. Jadi mulai dari pemeriksaan terlebih dahulu, lalu ronsen, kemudian dikeluarkan surat untuk nantinya datang operasi. Jadi selama itu, langkah-langkah itu membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang besar. Jadi yakin mau dilanjutkan. Dia bilang gitu. Gimana ini? Petugas langsung bilang seperti itu. Sini senyum-senyum saya, tunggu. Padahal waktu datang ke sini kan sudah buat janji dengan salah satu kepala dokter di sana, yang mana bilang sudah datang saja. Tapi di sini malah mendapatkan sambutan yang seperti ini, sambutan yang terkesan ya benar-benar layaknya orang yang tidak tahu siapa yang berhadapan di depannya. Tapi biasanya tersenyum-senyum saja, sambil menunggu dia dihubungi oleh kepala dokter itu. Jadi akhirnya kami tunggu sana. Ya kalau gitu tunggu saja dulu lah, belum ambil keputusan apa-apa. Tidak lama kemudian dia pun terima telepon, kelihatan dia bicara tentang bagaimana kalau keluar dalam keadaan yang sedikit berbeda dari sebelumnya, sedikit lebih halus. Ya, nanti semua biayanya itu di cover oleh yayasan yang menanggung biku sangka yang sakit. Langsung ya, isi data segala macam, tunggu nanti dokternya datang lalu dipanggil. Ini kelihatan dari bagaimana yang awalnya begini itu berubah jadi gini dalam sekejap saja. Begitu tahu asal usul dari mana, ya. Tapi di sini menemukan situasi seperti ini, saya jadi teringat ya, yang mana Lumpur ajarkan murid beliau itu agar bisa merendahkan hati, bisa rendah diri, jangan sombong, jangan tinggi diri, jangan membusungkan dada. Jadi saya ingat di sini. Jadi sekalipun beliau itu saat ini berada di atas, setiap orang memandang beliau, sampai murid-murid beliau pun ikut dipandang juga. Tapi beliau mengajarkan untuk tetap rendah hati. Murid Lumpoin, beliau katakan, harus rendah hati. Jangan tinggi diri, jangan busungkan dada. Nanti kamu susah di kemudian hari, beliau bilang. Saat Lumpoin masih hidup, ya mungkin tidak akan ada masalah. Di mana-mana sedang dalam keadaan yang dipandang oleh banyak orang. Tapi nanti, di saat Lumpoin sudah tiada, beliau katakan,
mau pergi kemanapun harus nyebut-nyebut karena takut orang lihat. Dulu waktu lumpoin masih ada, sombongnya kayak apa. Kini giliran lumpoinnya sudah tidak ada nih, mau ketemu orang juga harus nyebut-nyebut. Nah, jadi saya ingat pesan ini, dan itulah yang membuat satu pelajaran berharga, dimana ketika bertemu dengan keadaan demikian, berhadapan dengan kondisi demikian, juga tetap bisa tidak sampai kaget, tidak sampai jadi emosi. Ya biasa saja. Sampai saat ini pun biasa, tidak ada marah, tidak ada benci, sudah menerimanya. Ingat saja gitu, hanya ingat saja, ternyata dunia itu memang seperti ini. Ketika seseorang tidak tahu, mungkin akan berbuat seperti ini. Ketika sudah tahu, bisa berbalik berbuat seperti yang lain. Nah, itulah dunia ini, dimana memang sudah sedari dulu demikian adanya. Lalu belum selesai hanya sampai di sini, masih ada lagi di rumah sakit juga, di sana juga. Jadi proses berikutnya, karena saya harus awasi 2 piku ini, yang satu diperiksa di lantai 2, yang satu periksa di lantai 1. Nah, harus naik turun, lihat, bantu menerjemahkan. Ini yang satu dulu dipanggil untuk lihat benjolan daging itu, periksa. Itu sampai di dalam ruangan, duduk dulu. Ternyata dokternya yang ada perempuan. Jadi begitu dokternya perempuan, saya lihat, kok perempuan? Memang tidak ada dokter lelaki. Dia bilang tidak ada. Saya bilang tidak bisa lalu begitu. Nah, tidak bisa periksa. Akhirnya dia pun telepon, cari dokter laki-laki yang ada di rumah sakit itu. Mungkin ada grupnya, tulis di grup, minta tolong untuk datang ke sana. Jadi selama mencari dokter laki-laki, saya balik lagi ke ruangan. Ternyata Bante yang satu lagi yang diperiksa nantinya di lantai 2 sudah dipanggil. Jadi kejar ke atas naik. Sementara yang lantai 1 tinggal dulu. Tidak lama lagi setelah di atas juga menunggu dokter datang. Dia hanya duduk di sana. Saya pun turun lagi ke bawah, lihat di lantai 1. Ternyata sudah dicek, sudah diperiksa oleh dokter laki-laki, dan sudah diketahui itu benjolan apa. Jadi dokter itu bilang tidak berbahaya. Kalau bahasa medisnya skin tag. Jadi dokternya bilang mau dioperasi juga bisa, tidak juga tidak masalah, tidak berbahaya, terserah. Saya tanya kepada bantenya, beliau bilang ya kalau bisa dioperasi, dioperasi saja. Lalu saya bilang ke dokternya itu bilang kalau mau dioperasi ya saat ini jadwalnya sedang padat, antrian penuh. Mungkin kalau operasi itu minggu depan nanti datang lagi, baru akan ditindak operasi kecil saja, tidak sampai 5 menit dia bilang, tapi harus tunggu sampai minggu depan karena antrian penuh. Ya singkat cerita, oke, kalau begitu ya sudah, nanti saja lain waktu datang lagi. Saya pun naik ke atas, lihat yang banteng di lantai 2. Ternyata dia sudah ronsen, sudah selesai. Jadi tunggu balik lagi memberikan hasil ronsenannya ke dokter yang memeriksa. Sampai selesai dari sana, dibuat perjanjian untuk nanti diambil tindakan operasinya itu di Januari nanti. Itu baru ada waktu untuk operasinya. Antriannya itu jatuh di pertengahan Januari nanti. Jadi ya oke lah.
ada waktu buat siap-siap. Karena kita juga belum tentu dapat siap kalau misalnya main langsung operasi begitu saja. Jadi ada waktu untuk mempersiapkan diri dan tidak buru-buru juga kok. Jadi tunggulah sampai nanti pertengahan Januari. Oke, singkat cerita itu selesai. Tapi di sini yang di lantai 1 tadi, yang awalnya itu tunggu sampai minggu depan. Begitu saya turun, saya tanya, di mana bantainya? Nah, katanya sedang masuk ruang operasi. Lah, kok bisa masuk ruang operasi? Cepat sekali, bukannya harus tunggu minggu depan. Nah, disinilah letaknya. Jadi bisa sampai seperti itu. Itu pada saat sedang diputuskan untuk nanti saja kiranya operasinya. Salah satu dokternya itu baca-baca dokumen dari bantai tersebut. Begitu baca dokumen tersebut, lihat Wat Panakam Noi, langsung connect di sana. Oh, dari wiharanya Lumpoin. Langsung saat itu juga ambil tindakan. Jadi, operasi langsung sekarang juga. Langsung takut mereka. Tidak harus Lumpoinnya datang. Hanya lihat tulisan Wat Nakam Noi, itu saja. Sudah langsung. Yang tadinya harus operasinya itu tunggu minggu depan, saat itu juga langsung dibukakan ruangan. Tindak operasi kecil. 5 menit saja selesai. Jadi di mana kadang melihat dunia ini itu kadang ingin tertawa dari seperti ini tiba-tiba langsung berbalik seperti ini, dari seperti ini langsung berbalik seperti ini. Memang dunia benar-benar ya itulah anicca, tidaklah pasti. Terkadang melihat demikian itu, menemukan demikian dan mengalami demikian, memang seperti ada unsur satu ego juga, satu kebanggaan juga, satu kepuasan juga, bahwa di mana tinggal berlatih, berguru, itu layaknya mendapatkan imbalan yang semestinya dan tidak salah berguru dengan siapa. Tetapi di satu titik sebagai guru, ya, sebagai murid yang dekat dengan guru, justru merasa lain. Jadi alih-alih itu busukan dada, alih-alih merasa tinggi diri, justru malah semakin ngeri, malah semakin harus lebih menunduk, malah harus lebih menurunkan ego. Karena di saat demikian itu banyak mata yang melihat. Sama seperti ketika kita tinggi itu, kita bertumbuh. Sebenarnya semakin kita meninggi, bukanlah orang-orang yang beritikat baik saja yang akan menyaksikan dan mendukungnya, tetapi terdapat juga orang-orang yang memiliki itikat buruk, yang berharap untuk menumbangkannya, untuk menjatuhkannya, dan mengambil manfaat dari itu. Dan sama seperti pohon. Pohon itu kan kalau makin tinggi, makin besar, orang yang berharap pohon itu semakin
lama mengangkasa, lalu mengharapkan keteduhan darinya, itu ada. Tapi ada juga orang yang berpandangan lain, melihat pohon besar, berpikir ingin menebangnya, ingin mengambil kayunya untuk dipakai bangun ini, bangun itu, dipakai untuk berbagai keperluan demi keuntungan dan sebagainya. Jadi ada yang memang dua sisi ini di dunia ini. Nah, demikianlah adanya. Makanya ketika melihat demikian, ingat dengan ajaran Luang Por, di mana ya demikianlah dunia ini. Itulah loka dhamma, yang mana dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada satu sisi, pasti ada satu sisi lainnya. Nah, ada dipuji juga ada dicela, ada suka juga ada duka, ada memperoleh keuntungan, ada juga kehilangan keuntungan, ada memperoleh pangkat, memperoleh jabatan, ada juga kehilangan pangkat, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Semua itu hal yang memang sudah wajar, sudah biasa di dunia ini. Itulah loka dhamma. 4 loka dhamma itu yang berpasangan. Jadi ada 8 karena ada 4 yang berpasangan. Mulai dari laba, itu kan keuntungan dengan ketidakuntungan, lalu memperoleh kedudukan dengan kehilangan kedudukan, kemudian dipuji, dicela, lalu memperoleh kesenangan atau kebahagiaan, serta memperoleh penderitaan atau duka. Nah, jadi di sini poinnya, di mana memang uniknya dunia itu, ketika siapa yang memiliki sosok untuk dipandang, maka di sana akan terdapat kesan atau rasa segan. Ada rasa segan di sana. Jadi terkesan seperti ya takut, menghormati karena keseganannya. Jadi disitulah bagaimana sosok seorang Kruba Ajahn. Jika dikatakan ya seperti itu, beliau mendapatkan pandangan yang demikian, murid-murid beliau juga diberikan hak istimewa yang berbeda demikian. Apakah itu hal yang bagi sebagian orang mungkin akan memandangnya sebagai hal yang tidak adil, sebagai sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran. Tapi jika kita lihat lagi dari apa yang selayaknya, semua itu memang layak untuk diperoleh, layak adanya demikian. Seperti yang Luang Por pernah katakan, beliau mengatakan seperti ini, dan inilah yang dimana kata-kata beliau itu terbukti hari ini. Yang mana beliau pernah berpesan pada saat beliau memberikan wejangan dhamma kepada kami, dia bilang, kalian semua di sini tidak perlu pikir macam-macam, tidak perlu pikir ingin ini, ingin itu, butuh ini, butuh itu. Pikir saja bagaimana cara menjadi biku yang baik, jalani dhamma, jalani sila, jaga dhamma winaya dengan baik, berlatih diri bagaimana caranya secepat mungkin mengakhiri penderitaan dari dunia ini. Itu saja. Sementara nanti ada kendala apa, ada keluhan apa, entah ingin ke rumah sakit atau kemanapun, tidak perlu khawatir, beliau bilang. Di mana beliau katakan rumah sakit itu sudah seperti milik kita, bagaimana tidak, beliau bilang. Peralatan kedokteran, beberapa kadang juga gedung-gedung tertentu, beliau yang carikan dana untuk membeli peralatan kedokteran yang harganya bisa sampai
ratusan bahkan ratusan juta bahkan eman. Itu beliau carikan dananya untuk membeli peralatan kedokteran itu. Lalu juga sudah sewajarnya lah pihak rumah sakit itu memberikan perlakuan yang sedikit berbeda terhadap murid-murid Lung Poin. Jadi mereka demikian, benar juga. Ya memang layak juga. Demikian. Karena berdasarkan apa yang beliau sudah berikan. Jadi layaklah diperlakukan sedikit berbeda. Karena beliau mencarikan, beliau yang bantu untuk mengusahakannya, mengerahkan upaya, tenaga. Jadi hasilnya ya murid-murid beliau juga mendapatkan apa yang memang sudah seharusnya diperoleh. Tapi tujuan sebenarnya ya bukan itu. Yang mana dari di awal tadi saya sampaikan, tujuan apa bukan berarti tinggal di sini, tinggal dekat dengan Lung Po, agar kalau sakit itu gampang ke rumah sakit. Bahkan tadi yang di awal sudah saya sampaikan, yang mana ke rumah sakit itu rasanya kalau tidak penting-penting sekali, kalau tidak perlu sekali, jadi tidak ingin datang ke rumah sakit, tidak ingin menginjakkan kaki ke rumah sakit, apalagi sebagai seorang biku. Mau ke rumah sakit itu biku kamatana lagi, yang mana Lung Po pernah sampaikan kalau zaman beliau itu tinggal dengan Lung Ta dulu, siapa itu baru sakit sedikit saja minta izin Lung Ta mau ke rumah sakit, yang ada malah kena semprot. Wah, biku kamatana bilang takut mati. Tuh sampai segitunya. Baru asyik, nah baru batuk sedikit aja langsung ke rumah sakit. Itu dipandang sepele sekali di dalam komunitas biku kamatana. Jadi ini yang mana salah satu pandangan seorang biku itu terhadap rumah sakit. Tapi ketika memang sudah sampai pada titik di mana ya perlu demikian, ya itulah sudah sewajarnya juga mendapatkan hak yang demikian. Jadi seperti apa yang telah diusahakan, seperti apa yang telah dikorbankan ya, berbuat demikian, yaitu merupakan hal yang wajar. Dan sekali lagi ya, semua itu bukanlah karena figur diri kita, tapi sebenarnya itu figur dari Kruba Ajan, sosok dari Lung Po. Ya, kalau bukan sosok dari Lung Po yang mereka kenal, tidak mungkin juga murid-murid dari Lung Po mendapatkan perlakuan yang demikian. Jadi makanya pesan beliau itu agar jangan sampai menjadi lupa diri, jangan sampai menjadi sombong, menjadi ego, membusungkan dada di kemana-mana dengan dada yang busung, tapi berusaha untuk merendahkan diri kemanapun berada, berjalan dimanapun, tetap merendahkan diri itu jauh lebih baik. Jadi orang yang disenangi, jadi orang yang dicintai, nah, dimanapun berada, orang-orang itu akan mengharapkannya. Ini seperti ini, dhamma-dhamma yang seperti ini, bagaimana caranya menempatkan diri, bagaimana caranya menjalani hidup, baik secara lingkungan masyarakat maupun bagaimana caranya melatih diri secara lebih ekstra di dalam kebikuan. Beliau sebenarnya sudah ajarkan semua, hanya tinggal dari bagaimana murid-murid beliau itu mengambil dan mempelajari serta mempraktekannya. Untuk seorang biku pun beliau sudah ajarkan bagaimana caranya itu untuk jangan sampai melekat pada
perolehan, melekat pada pujian, melekat pada kebahagiaan kecil, seperti makan enak, langsung melekat di sana, tenggelam, seperti orang tidak punya perhatian, layaknya seperti ikan yang kena pancing. Makanya jangan sampai seperti itu. Ini beliau ajarkan banyak hal, sampai beliau ajarkan mengenai cara berpikir, bagaimana caranya memiliki pandangan agar memandang dunia ini itu sebagai dunia yang fana, dunia yang semu dan penuh dengan penderitaan. Lahir, tua, sakit, mati. Sudah lahir juga pasti menua, sudah menua juga pasti mati. Lalu bagaimana caranya? Itulah agar jangan sampai terlahir kembali. Lahir, tua, sakit, dan mati ya seperti ini, terus menerus. Kehidupan ini seperti ini, kehidupan mendatang juga seperti ini, tidak akan jauh berbeda. Mau sampai kapan demikian? Tidak akan merasa bosan. Nah itu yang beliau ajarkan, agar merasa bosan dengan kelahiran yang tiada berujung ini, proses tumimbal lahir, tua, sakit, dan mati. Makanya bagaimana caranya? Sudah berusaha sebisa mungkin cari jalan keluar untuk membebaskan diri dari penderitaan itu. Tidak perlu pikir macam-macam, tidak perlu khawatir akan apapun, melatih diri saja sebaik mungkin. Jalankan Dhamma Vinaya yang diajarkan oleh Sang Buddha, mencari kebenaran mulia, mencari tahu Arya Saja, memahami duka, lalu mengetahui sebab dari duka, serta meninggalkan sebab dari duka itu, meninggalkan samudaya. Kemudian niroda itu diusahakan untuk dapat dicapai. Lalu maga itu jalan untuk mencapainya, ya dijalani, dipraktekkan, dilaksanakan sampai akhirnya ya menuju pada pencapaian maga pala. Mana prosesnya demikian. Mulai dari nibida, biasanya kejenuhan, dari jenuh melihat dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Tidak lama juga duduk, juga pegal, menderita lagi, kayaknya jenuh. Inilah nibida, tidak mau lahir lagi. Bukan jenuh dengan pasangan, bukan demikian, tapi jenuh yang benar-benar jenuh itu berdasarkan pada panya, untuk mengarah pada kebijaksanaan, yang nantinya mengarah pada wiraga itu pemutusan nafsu, keinginan. Dari sana barulah capai wimutti, yang namanya pembebasan. Seperti dalam Anatalakana Sutta yang Sang Buddha sudah sabdakan kepada Pancawagya, 5 orang pertapa. Seperti yang Unta Mahabua sering kali angkat ini Dhamma, kata-kata Dhamma ini dari Anatalakana ini. Mana beliau bilang, nibindang wirajati wiraga wimucati wimutasming wimutamiti nyanang hoti. Dari nibindang wirajati, ketika nibida sudah ada, kejenuhan sudah ada, wiraga wimucati muncul juga di sana, pemutusan terhadap nafsu keinginan. Wimutasming wimutamiti nyanang hoti, terbebaslah di sana, wimuti, terbebaslah. Kemudian pengetahuan bahwa dirinya telah bebas, pengetahuan tentang wimuti itu telah digapai, telah terbebaskan, juga akan muncul. Wimutasming wimutamiti nyanang hoti, kinajati, berakhirlah sudah kelahiran. Usitang brahmacaryang, kehidupan suci telah selesai, telah purna dijalankan. Katang karaniang, apa yang seharusnya dilakukan telah sepenuhnya tuntas dilakukan. Tidak ada lagi perlu dilakukan lagi.
parang itatayati, ya, pajanati, ya, semuanya sudah padam. Ya, sudah padam, semuanya sudah purna. Sudah tidak perlu lagi ada yang dilakukan. Seperti orang yang sudah menunaikan tugas-tugasnya. Hanya tinggal menunggu imbalan. Tuh. Itu dhamma ajaran Sang Buddha. Seperti itu. Jadi inilah sedikit kombinasi dari tadi awal ingin menyampaikan mengenai cerita yang terjadi hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 hari Kamis tanggal 7 Desember. Tunggu dulu. Ini tanggal berapa nggak tahu, pokoknya hari Kamis ya. Tanggal 6 Desember 2023. Jadi tadi 6 Desember ya, 6 Desember. Tanggal lupa. Nah, dari Lumpo, figur Lumpo di rumah sakit sampai ke Wimuti lagi. Sampai ke pencapaian. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, sedikit santai-santai bicara agar ada yang didengar lah, ada agar tersimpan juga. Tapi ambil mana poin-poin yang penting, ambil yang baiknya saja. Mana yang terdengar itu kurang baik, kurang bermanfaat juga tidak perlu diambil, buang saja, lupakan saja. Dengar juga lupakan saja. Nah, tapi mana yang baik, yang bermanfaat itu ambil. Nah, karena apa yang saya sampaikan juga termasuk dari apa yang saya pelajari dari Lumpo, semua itu saya sampaikan juga bukanlah untuk diri saya, bukanlah untuk mencari sesuatu, karena ya seperti yang Lumpo sudah katakan, tidak perlu cari apa-apa lagi, sudah cukup. Belajar saja, berlatih saja dengan baik, semuanya sudah terpenuhi kok. Karena apa? Karena dhamma itu akan menjaga seorang yang melaksanakannya agar tidak jatuh dalam penderitaan. Dhamma itu akan menjaga seorang yang melaksanakannya agar tidak hidup dalam kesengsaraan, agar tidak jatuh dalam kejahatan. Jadi ketika ini sudah merupakan poinnya gitu, di dalam pelaksanaan dhamma itu, agar para pelaksananya tidak merasa ragu. Jadi tidak ada orang melaksanakan dhamma itu hidupnya susah sebenarnya. Sesusah apapun, sesengsara apapun, tidaklah akan mati karena pelaksanaan dhamma itu. Toh kalaupun harus sampai mati dari pelaksanaan dhamma itu, maka itulah mati yang bermartabat, layaknya seorang pahlawan yang mati di medan perang. Itulah mati saat duduk meditasi misalnya. Nah, itulah mati yang baiknya. Sudah, kalau pikirannya itu memang benar-benar fokus pada prakteknya, pada meditasinya, ada di sana, ya setidaknya alam bahagia yang dituju. Kalau tidak sampai mencapai pencapaian dari sini, ya mungkin kira cukup lah. Sudah banyak yang disampaikan. Jadi ini yang dititipkan untuk dijadikan sedikit pengetahuan saja. Kira-kira seperti apa sih keadaan di sini, keadaan di Thailand, praktisi para biku di Thailand itu, lalu bagaimana sarana umum itu dalam menunjang kehidupan para pelaksana dhamma, serta banyak-banyak hal lah yang dapat diambil sebenarnya jika memperhatikan sedari awal. Tapi sekali lagi itu semua bukanlah
untuk siapa-siapa. Bukanlah dhamma yang saya sampaikan juga bukan. Nah, saya juga mempelajarinya dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya dengar, dan dari guru saya yang memberikan pengajaran itu. Jadi untuk malam hari ini semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi para Buddha Mamaka sekalian, bagi kita semua. Semoga kedepannya, esok hari dan seterusnya, kita semua semakin lebih maju lagi dan lebih yakin lagi bahwa pelaksanaan Dhamma itu akan membawa pada perkembangan dan kemajuan di dalam kehidupan kita.